Suatu ketika ini dalam perbincangan yang tanpa sengaja Buya sampaikan, ada orang dia sangat dekat dengan kita. Orang luar Cirebon. Dia datang tamu hanya sesaat, 1 jam 2 jam mampir. Dia bercerita bahwasanya dia adalah orang awam. Dia adalah orang ini, teman saya dengar dengan pengajian Buya melalui media-media ini. Akhirnya yang kita besarkan hatinya, orang menjadi baik. Untuk menjadi baik orang tidak harus punya ilmu. Orang punya insaf, kesadaran. Maksudnya biar besar hatinya. Mungkin orang itu tidak punya ilmu banyak, tapi dia punya insaf, punya sadar. Sehingga mudah untuk baik. Tapi segi sebaliknya, biarpun orang itu alim kayak apa, tapi kalau tidak ada insaf, tidak bisa baik. Waktu ngomong kita begini langsung mengiyakan, iya Buya, itu Habib Rizik. Padahal orang alim kok begitu lah ini. Nah ini kan ajib, padahal orang yang mencintai kita lah ini langsung kita habis. Emang Habib Rizik ngapain? Itu fitnah yang kau dengar. Tidak boleh dengar begitu, lihat. Gara-gara WA, gara-gara ini. Bagaimana fitnah kau dengar? Kamu katanya dengar Buya. Karena cara dengarnya, rupanya dia ke bawah untuk mencaci Habib Rizik contoh. Padahal orang itu bukan orang jauh. Dia katanya senang dengan majelis kita. Bayangkan. Ke bawah gara-gara media informasi fitnah tentang Habib Rizik. Dia percaya dengan fitnah itu, bayangkan. Kita maksudnya besarkan hatinya dia, giliran kita ngomong orang alim kayak apapun belum tentu tok ini di bawah Habib Rizik. Memang Habib Rizik kenapa? Katanya beginilah, itu yang tidak boleh kau dengar. Itu bahaya, kau rusak. Sehingga kau membenci seseorang, ternyata hatimu kotor setelah itu. Dia baru istighfar setelah. Jadi nggak boleh, harus tobat. Kau minta maaf sana. Gimana caranya? Ya ini permasalahannya Pak. Padahal dia bukan orang jauh dari ilmu loh ya. Ada sering dengar pengajian kita. Katanya setiap hari dengar pengajian kita. Bayangkan. Gara-gara media informasi yang nama WA itu. Buang saja itu WA kalau perlu. Internet ini. Kalau perlu kita balik ke zaman dulu tuh. Waktu kita zaman SD SMP nggak ada internet. Akhirnya kemakan fitnah sana sini lihat. Itu contoh. Dan ternyata sekarang banyak kita masuk satu tempat. Ternyata ada seorang ustadz, kiai benci dengan ulama yang lain. Gara-gara apa? Berita ditempel-tempelin katanya begini-gini. Itu fitnah. Makanya jaga hati kita. Ini rambu-rambu dari Imam Ghazali Patui. Jangan mau mudah percaya dengan omongan orang-orang yang kita tidak kenal. Apalagi jika omongan itu merendahkan kaum muslimin. Orang muslim saja nggak boleh kita. Apalagi dia pakai label ulama. Jangan dong. Kalau ada orang rendahkan orang Islam saja nggak boleh percaya kita kok. Kalau kita melihat langsung pun tidak boleh diekspos. Misalnya ada orang awam maksiat. Orang awam melakukan kemaksiatan. Dan di mata kita. Apakah boleh besok kita ekspos di media? Nggak boleh. Apalagi fitnah. Nah ini gara-gara media informasi itu lihat. Sudah dikasih rambu-rambu Imam Ghazali. Jangan banyak ngedenger. Jangan mudah bergaul dengan mereka. Kurangi pertemuan dengan mereka. Malah dicari. Sampai di dalam dunia media sosial itu ada beberapa tokoh tuh yang sangat masyhur dengan fitnahnya. Tapi kok pada tahu tuh gimana? Berarti kamu dengar dong. Ada siapa itu yang suka membawa fitnah? Ada di dalam media sosial itu orang yang sangat masyhur. Selalu dia membawa berita aneh-aneh. Loh kok dia masyhur? Berarti kan ini orang pada senang dengan berita aneh yang dibuat oleh dia. Bahkan mungkin mencari. Ngomong apa sih dia? Padahal dia adalah pemfitnah. Yang suka membawa berita-berita aneh. Lah anehnya adalah kita. Nggak mau dengar rambu-rambunya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Pokoknya kalau ada informasi yang tidak baik tentang saudara kita kaum muslimin, langsung hapus. Dan jangan didatangi itu tempat. Jangan didatangi itu perkumpulan. Kalau urusan WA jangan bergabung lagi dengan kelompok itu karena membahayakan hati kita. Jangan sombong. Oh kasih samilah. Oh enggak, bisikan setan halus. Tiba-tiba tertanam kebencian antara kaum muslimin gara-gara itu berita. Hati-hati. Semoga Allah menjaga ulama-ulama. Orang yang difitnah-fitnah seperti Habib Rizik dan lainnya. Ini fitnah, lihat. Yang memfitnah akan hancur setelah itu. Tapi orang difitnah itu diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi saja difitnah, ulama difitnah, siapa yang tidak difitnah? Kalau difitnah itu bagi para kekasih Allah mah enteng, mau diangkat derajatku. Cuman yang jadi masalah adalah orang yang mempercayai fitnah itu adalah orang yang kemakan di dalam bencana itu sendiri. Ya, orang yang kemakan fitnah, gampang percaya. Dulu juga pernah ada seorang alim, seorang juru dakwah misalnya Ustaz Zainuddin NZ. Ada seorang perempuan, tidak tahu artis atau ngaku-ngaku, katanya dia dibeginiin dia.
Kan gila perempuan. Makanya yang gila dari yang percaya. Wong dia sendiri gak punya rasa malu, kemudian dia bukan seorang. Dia hanya bercerita macam-macam. Ramai sekali dengar itu. Kami sampaikan, yang percaya itu sakit. Kemakan fitnah. Bagaimana seorang ustadz seperti beliau? Kalau orang punya iman gak bisa percaya. Kalau orang punya iman dan makna ukhuwah di dalam hati gak bisa percaya. Kemudian yang bicara tuh siapa sih? Perempuan yang tidak pernah dikenal, dia penyanyi dangdut waktu itu, contoh. Kemudian dia memberitakan begini-begini karena sering didatangi, mau ditawari gini-gini. Saksi nggak ada, hanya berita diekspos, tidak tahu sekarang di mana dia. Itu fitnah-fitnah semacam ini ada. Maka yang sangat rugi adalah siapa itu? Yang mudah kebawa fitnah, karena kupingnya bolong, nggak ada filternya. Ini gara-gara media informasi itu, lihat. Itu zaman sekarang bagaimana? Wah, Ustaz fitnah Ustaz sini, naudzubillah. Usah mudah kita dengar yang dimainkan. Kadang-kadang kita mungkin nggak percaya. Bahasa lidahnya sih nggak percaya, tapi diam-diam mikir. Ya jangan-jangan iya juga. Hatinya. Lihat busuknya jiwa itu, busuknya hati yang sudah dirusak oleh iblis. Pegangi Imam Ghazali ini. Jangan mudah mendengar berita tentang kejelekan seseorang. Apalagi yang dikirim oleh orang-orang yang Anda tidak pernah kenal. Batasi urusanmu dengan mereka. Jadi membatasi informasi-informasi ini penting sekali. Kadang-kadang kita waktu masih buka WA, alhamdulillah kita tidak urusan dengan WA. Waktu WA itu sering ada berita-berita yang aneh. Bahkan yang ngirim pun kadang-kadang orang yang semestinya tidak pantas mengirim berita tentang ini itu ajib. Ya Ustaz, masa berita sini dikirim ke sini? Antum baca atau tidak? Jadi ada orang tuh hanya senang baik, menurut dia langsung di-share. Nggak pakai otak. Katanya Ustaz, selektif dong. Ini kita nemukan, dan kita menemukan keanehan. Orang yang kelas Ustaz saja bisa ke bawah yang demikian, bagaimana orang awam? Maka bersyukurlah yang tidak pernah urusan sama WA. Bersyukurlah yang tidak urusan dengan Facebook. Dengan internet. Itu iblisnya lebih banyak. Tapi apa boleh, zamannya zaman semacam ini. Baik kalau begitu, pakai rambu-rambunya Imam Ghazali ini. Pegangi. Kalau sudah bau fitnah, mengganggu, merusak umat, jangan percaya. Kalau sekarang musuh-musuh Allah pun membuat berita-berita. Giliran yang alim, yang soleh, yang baik, dihantam. Tapi giliran yang nggak benar, wah, seolah-olah ada pendukungnya. Atas nama kaum muslimin di sana, mendukung si fulan, muslimin di sana. Ini dibuat karena tidak bisa mengumpulkan puluhan ribu orang seperti para ulama-ulama yang soleh-soleh itu. Dia membuat berita, Sumatera rame begini, di Kalimantan begini, nanti di Bali begini. Tiba-tiba ada yang umroh ngomong begini. Itu kan berita-berita yang dibuat karena hanya cuma 5 orang, ngumpulin orang nggak bisa. Itu ada membuat fitnah ya begitu tuh. Tapi giliran orang-orang yang baik diekspos dengan berita minor, yang berita-berita miring, yang bicara di orang berprasangka buruk kepada orang lain. Hati-hati. Nah, ini rambu-rambu dari Imam Ghazali rahimahullah. Jangan pernah mau mendengar berita tentang kejelekan saudara kita. Yang benar pun kita tidak boleh dengar, apalagi itu fitnah. Yang benar pun kita nggak boleh banyak mendengar karena takut hati kita kotor, apalagi yang fitnah. Orang-orang besar tidak pernah membela dirinya. Para ulama jarang membela dirinya, tapi Anda perlu membela ulama. Misalnya kita punya guru misalnya. Lalu ada orang memfitnah dia, menghinakan beliau. Momen beliau seorang guru akan diam. Karena beliau memilih besar mulia di hadapan Allah. Tapi kita sebagai murid kalau diam nggak punya cemburu dong. Nggak punya cemburu, termasuk memfitnah besar ini. Bahkan mungkin Anda sebagai seorang, jangankan murid dengan sahabat. Anda bersahabat, ini hati-hati ya. Anda punya sahabat. Tak taunya sahabat Anda ini ternyata difitnah oleh seseorang. Dan ngomongnya di depan Anda. Anda tahu yang benar, tapi orang lain berbicara yang tidak benar. Kalau Anda diam saja, Anda khianat dengan sahabat Anda. Anda harus bilang, oh mohon maaf, saya yang tahu tentang dia. Harus ngomong gitu. Anda saya seorang murid, saya sebagai murid tidak terima. Kenapa? Guru saya tidak seperti itu. Kalau Anda diam, Anda tidak punya cemburu. Fitnah di hati Anda sendiri. Anda sebagai seorang murid, membela iya. Tapi kalau Anda dihina di diri Anda sendiri, maka Anda boleh sabar. Atau tetangga Anda difitnah sama seseorang, Anda perlu membela. Tetangga Anda, jangankan kok guru, tetangga difitnah. Bisa tetangga difitnah, zina, difitnah ini. Misalnya ada laki-laki masuk.
Contohnya heboh sakampung, wah ibu janda itu datangi laki-laki zina dan sebagainya. Anda tahu bahasanya itu adalah adiknya atau bukan sepupunya, adiknya atau pamannya. Anda wajib jelaskan, bu bukan, itu saudaranya. Saya tahu, wajib. Kalau Anda diam-diam berarti Anda merelakan dia difitnah, maka Anda bagian daripada dosa. Ini babnya. Hati-hati jangan menyebarkan aibnya orang, mencemarkan nama baik. Kalau orang yang dicemarkan, Anda boleh sabar. Tapi kalau Anda melihat nama baik seseorang dicemarkan, maka Anda punya kewajiban membela kehormatan seorang muslim. Karena seorang muslim ini seorang muslim adalah harkat martabat Islam itu sendiri. Ini harus Islam difitnah, seorang ulama difitnah. Nah, ini kita harus membela dong. Ulama difitnah, saya tidak wajib membela. Kalau beliau sendiri, dia mungkin tidak memberi jawaban apapun. Mungkin dia beri jawaban karena dia ngerti kemuliaan di hadapan Allah yang beliau cari, karena beliau orang ikhlas. Tapi kita sebagai murid, sebagai pecinta beliau, wajib membela. Ini harus dipahami. Dan mungkin ulama tersebut melarang, jangan. Iya, saya, ya kiai, ya habib, ya ustaz, Anda melarang kami. Itu hak Anda sebagai seorang ulama karena ingin besar di hadapan Allah. Tapi saya sebagai seorang murid tidak bisa Anda larang. Saya harus membela Anda. Itu hak. Itu hak, harus begitu sebagai seorang murid. Jangan gurunya direndahkan, dicaci, difitnah dan sebagainya. Dia berarti iman Anda juga nggak ada. Kenapa? Ini menjadi sebab permasalahan adalah di saat sudah tidak ada kecemburuan kita kepada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, guru kita. Nabi Muhammad dicaci, diam saja. Nabi memang tidak marah di saat diolok. Ya, kan Nabi dimarah, Nabi diludahi sama seseorang. Ya, Nabi diludahi oleh seseorang. Nah, ini ada kemarin beberapa waktu yang lalu menulis, Nabi saja dimarahi, dicaci maki tidak marah kok, kenapa kita tuntut marah? Oh, dia dungu dia. Nabi memang kalau dicaci tidak marah karena zatnya Nabi yang dicaci. Tapi kalau sudah Allah, nah agamanya dinodai marah. Nabi kalau dicaci diam saja. Tapi kita mendengar Nabi dicaci, kita harus marah karena iman kita. Kalau kita mencaci Nabi kafir, melihat orang mencaci Nabi, kok kita diam, munafik hati kita. Al-Quran, lihat, Al-Quran mulia, gak ada yang bisa merendahkan Al-Quran. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Selalu tinggi Al-Quran, tapi ada orang merendahkan Al-Quran. Lalu kita Al-Quran kapanpun, sampai dan dimanapun tetap mulia. Biarpun dihinakan oleh seseorang tetap mulia. Gak perlu kita ribut-ribut. Oh, dungu. Dungu, Al-Quran dihinakan, kita wajib membela. Karena itu urusan iman kita. Adapun Al-Quran tidak ada yang kita menghinakan. Biasanya ini orang salah di dalam memahami makna ini. Semoga Allah menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita, agama kita, menjaga kaum muslimin, dan semoga Allah menjaga lidah kita sehingga lidah kita tidak mudah menggunjing seseorang, tidak mudah menfitnah seseorang, tidak pernah menjadikan orang itu nama baiknya ternodai.